Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang ileus obstruksi. Jadi ileus obstruksi adalah suatu ileus mekanik di mana ada gangguan jalannya isi usus pasase yang disebabkan oleh penyumbatan mekanis pada usus di mana terjadi penyumbatan total, menutup atau sebagian atau parsial. Biasanya sumbatan ini disebabkan kelainan dalam lumen usus, dinding usus, dan di luar usus yang menekan atau kelainan vaskuler pada suatu segmen usus. Nah, ileus ini dibagi menjadi 3. Jadi ada mekanik, neurogenik, dan vaskuler. Berdasarkan letak bisa dibagi 2. Jadi ileus letak tinggi, small bowel obstruction, ileus letak rendah, large bowel obstruction. Berdasarkan sifat sumbatan dibagi 2. Jadi simple obstruction, sumbatan tanpa disertai gangguan aliran darah, dan strangulated obstruction, sumbatan disertai gangguan aliran darah. Nah, ini adalah etiologinya. Bisa karena mekanik dan juga adinamik tadi. Gejala klinis dari ileus obstruksi itu biasanya kolik abdomen hebat, bersifat menetap, makin lama makin hebat. Perut membuncit karena adanya distensi, abdominal wall tenderness, inspeksi bisa ditemukan dalam counter dan dalam stefung. Biasanya palpasi, kadang teraba masa tumor hernia. Perkusi bisa dipertimpani, auskultasi bisa metallic sound, Guinness sound, bising usung kasar dan meninggi seperti suara air terjun. Nah, biasanya ada perbedaan dari ileus obstruksi letak tinggi dan letak rendah. Biasanya itu untuk yang letak tinggi, muntah hebat terus-menerus, proyektil, warna kehijauan, tidak kembung, flatus pasase biasanya masih ada, abdominal pain terlokalisir di epigastrium dan periumbilikal. Letak rendah biasanya muntah muncul belakangan, distensi dulu baru muntah, tidak proyektil, kembung, muntah bau feses, warna cair kecoklatan, lower abdominal cramp, dan konstipasi. Nah, dari gambaran radiologis ileus obstruksi, untuk yang letak tinggi biasanya itu ada dilatasi di proksimal sumbatan, distribusi di sentral, di proximal ileocecal junction, kolaps usus di distal sumbatan, penebalan dinding usus halus atau herringbone appearance, air fluid levelnya pendek-pendek sehingga terjadi step ladder appearance, menempel satu sama lain. Gambaran valvula conniventes, gambaran string of bed burn, dan coil spring appearance, stack of coin appearance. Letak rendah biasanya itu dilatasi usus halus dan kolon proksimal sumbatan, distribusi di perifer sumbatan kolon, kolaps usus di distal sumbatan, gambaran udara di rektum dan kolon sigmoid menghilang. Herringbone appearance, ada sedikit air fluid level pendek-pendek, step ladder appearance, dan air fluid level panjang-panjang di kolon. Biasanya terlihat gambaran feses, gambaran udara kecil, multiple, gambaran Haustra. Nah, ini gambaran radiologis ileus obstruksi. Biasanya itu ada letak dilatasi, ada proksimal sumbatan, letak rendah, usus halus dan kolon di proksimal sumbatan, distribusinya sentral, sudah seperti tadi. Nah, untuk air fluid levelnya itu, untuk yang letak tinggi, pendek-pendek, menempel satu sama lain, valvula conniventes, dan string of bed burn. Untuk yang letak rendah, sedikit pendek-pendek dan panjang-panjang di kolon, Haustra, dan gambaran feses. Nah, ini ileus letak tinggi, ada multiple air fluid level, ditemukan step ladder pada usus, adanya string of burn site pada panah putih itu. Nah, ini ileus letak tinggi. Ditemukan valvula conniventes
Dan pada gambar anak panah itu ada valvula conniventes. Ini juga ditemukan coil spring appearance. Kemudian ini pin sign, jadi seperti mutiara. Untuk yang ileus letak rendah, biasanya ini ada titik transisi pada regio sigmoid, kolon sigmoid. Nah, kesimpulannya, jadi oleus obstruksi ini dapat dibagi berdasarkan letak dan sifat sumbatannya. Penting untuk diketahui bahwa dan dipelajari ciri-ciri dari tiap-tiap ileus. Ketepatan dan kecepatan diagnosis akan berpengaruh terhadap penanganan lanjut pasien operable atau unoperable, yang juga akan berpengaruh terhadap prognosis pasien dan organ yang dapat diselamatkan, meminimalisir faktor komplikasi sehingga pasien dapat sembuh lebih cepat. Terima kasih.